Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di kuliah kita pada siang hari ini. Jadi untuk materi kita di minggu ini kita akan kuliah melalui video pembelajaran. Jadi hari ini kita akan belajar tentang laporan arus kas atau bahasa Inggrisnya adalah cash flow ya. Oke, kita lanjut. Jadi hari ini kita akan belajar tentang arus kas dengan beberapa inti, yaitu yang pertama adalah pengertian laporan arus kas, terus komponen arus kas, dan metode penyusunan laporan arus kas, serta nanti kita akan coba lihat contoh soal untuk laporan arus kas. Seperti itu. Oke, apa sih itu cash flow atau laporan arus kas ya? Jadi di dalam laporan keuangan itu selain dari beberapa minggu yang lalu kita sudah banyak belajar tentang laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan juga ada laporan posisi keuangan atau biasa disebut sebagai neraca. Maka hari ini kita akan masuk ke komponen yang keempat dari laporan keuangan, yaitu laporan arus kas atau cash flow. Jadi arus kas ini lebih melihat dari sisi bagaimanakah kenaikan dan juga penurunan dari kas itu sendiri. Jadi baik itu penerimaan ataupun pengeluaran yang berkaitan dengan kas itu disusun sedemikian rupa menjadi sebuah laporan yang terintegrasi. Nah, kalau berdasarkan pengertian, laporan arus kas itu adalah laporan yang dimana fungsinya untuk melaporkan penerimaan dan pengeluaran kas entitas selama periode tertentu. Di sini kita akan mengisi dari mana kas masuk dan juga bagaimana kasnya itu bisa dikeluarkan. Jadi berkaitan dengan penerimaan dan juga berkaitan dengan pengeluaran. Seperti itu ya gambarannya dari laporan arus kas. Nah, bagaimana sih tujuan dari laporan arus kas? Jadi berdasarkan Horngen dan Harrison, ini ada buku di tahun 2007, mereka mengatakan bahwa tujuan dari laporan arus kas yang pertama adalah kita memprediksi arus kas masa depan. Jadi fungsinya untuk memprediksi adalah sejauh mana penggunaan kas di masa depan ini, seperti itu. Dan bagaimanakah penggunaannya di masa sekarang, sehingga di masa depan ini kita bisa mengukur dan juga memprediksi kira-kira uang kita itu nantinya kasnya itu akan digunakan untuk apa dan kira-kira bagaimanakah penerimaannya. Seperti itu ya. Itu gambaran dari untuk memprediksi arus kas masa depan. Terus yang kedua adalah untuk mengevaluasi pengambilan keputusan manajemen. Jadi biasanya lewat laporan arus kas, manajemen itu bisa memprediksi apa-apa saja yang mungkin bisa menjadi sumber penerimaan dari perusahaan dan kiranya dari sumber penerimaan itu kira-kira apa-apa saja yang menjadi sumber pengeluaran juga. Nantinya itu yang akan dikolaborasi dan nantinya bisa mengevaluasi tingkat kinerja maupun untuk pengambilan keputusan manajemen. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah bisa memprediksi kemampuan untuk membayar hutang dan dividen. Jadi lewat laporan arus kas kita bisa melihat dari sisi utang dan juga dari sisi investasi. Jadi kalau utang kita bisa melihat dari sejauh manakah kemampuan perusahaan ini untuk bisa membayar utangnya di periode itu, dan juga dari dividen adalah sejauh manakah investasi ataupun saham yang diperjualbelikan perusahaan itu bisa menghasilkan dividen untuk para pemegang saham. Seperti itu gambaran dari tujuan laporan arus kas. Oke, kita lanjut. Lalu ada komponen laporan arus kas. Jadi kalau kita berbicara tentang komponen laporan arus kas, di sini ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan dan juga nanti dari tiga ini laporan itu akan dibuat. Jadi yang pertama itu adalah aktivitas operasi. Jadi kalau kita berbicara tentang aktivitas operasi, berarti komponen-komponen yang ada di dalam arus kas ini adalah berkaitan dengan penerimaan dan juga pengeluaran perusahaan. Misalnya ada pengeluaran belanja pegawai, pengeluaran belanja modal, seperti itu. Ataupun kalau penerimaan misalnya pendapatan dari kegiatan penjualan barang-barang yang dijual dan segala macamnya itu masuk ke aktivitas operasi seperti itu. Lalu yang kedua adalah aktivitas pendanaan. Jadi kalau berkaitan aktivitas pendanaan ini adalah berkaitan dengan sumber-sumber pendanaan perusahaan, yaitu berkaitan dengan surat-surat berharga,
dan juga berkaitan dengan utang dan juga ekuitas. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa aktivitas ini yang berkaitan dengan penerbitan ataupun penghentian surat berharga ekuitas dan utang. Contohnya adalah obligasi, seperti itu ya. Itu masuk ke aktivitas pendanaan. Terus yang ketiga ada aktivitas investasi. Nah, investasi ini yang berkaitan dengan sejauh mana perusahaan ini mampu mengelola investasi dengan baik. Seperti itu, bagaimana caranya perusahaan itu bisa mendapatkan investasi dari berbagai macam kegiatan yang mungkin dikelola oleh perusahaan. Salah satunya adalah aktivitas penjualan ataupun pembelian dari aktiva perusahaan. Biasanya kalau contohnya adalah aktiva tetap, kadang itu bisa menjadi sumber investasi ya, investasi dalam hal berkaitan dengan kegiatan operasional seperti itu. Nantinya juga kalau misalnya lagi butuh dana atau darurat bisa digunakan sebagai invest ataupun sebagai sumber dana untuk perusahaan jika sangat membutuhkan dana pada waktu itu. Jadi komponen laporan arus kas ini ada 3, aktivitas operasi, pendanaan, dan investasi seperti itu. Dan ini semuanya nantinya akan masuk ke laporan arus kas seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, metode pembuatan laporan arus kas. Jadi ketika kita membuat laporan arus kas, ada 2 metode yang perlu dipelajari atau diketahui ya. Yang pertama itu adalah metode langsung, yang kedua itu adalah metode tidak langsung. Nah, tapi kebanyakan perusahaan yang tidak terlalu kompleks itu biasa menggunakan metode langsung. Metode langsung jauh lebih sering digunakan dibandingkan dengan metode tidak langsung. Ini dilihat dari kekompleksan laporan keuangan perusahaannya seperti itu. Oke, jadi ini metode langsung. Jadi biasanya metode langsung itu tidak memerlukan yang namanya rekonsiliasi ataupun ini ya penyesuaian. Jadi biasanya penyusunannya itu disesuaikan dengan informasi aktual arus kas ya, dari operasional, investasi, hingga pembiayaan atau pendanaan, seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sebelah kanan ini kita bisa lihat contoh dari laporan arus kas metode langsung ya. Kita bisa lihat di bagian atas ada arus kas yang berasal dari kegiatan operasi, ada ditambah dan juga ada dikurangi. Jadi kalau laporan arus kas itu biasanya berkaitan dengan kenaikan dan juga penurunan kas. Biasanya kalau ada seperti itu, biasanya akan dihadapkan pada 2 macam periode dari satu laporan keuangan. Misalnya contoh, kas yang diterima dari pelanggan ini bisa saja naik, bisa saja turun, tergantung dari misalnya di tahun 2010, 2011, ternyata ketika dijumlah, disinkron, ternyata hasilnya itu adalah mengalami kenaikan. Jadi kita tulis kenaikan, ditambah. Gitu. Nah, ini misalnya ditambah, kas yang diterima dari pelanggan sekian, terus yang dikurangi, misalnya kas untuk membeli persediaan, kas untuk membayar biaya operasi, kas untuk membayar biaya bunga, kas untuk membayar pajak. Jadi nanti di total semuanya, lalu masuklah aliran kas bersih dari kegiatan operasi sebesar sekian. Jadi di sini tuh tergantung apakah dia mengalami kenaikan ataupun dia mengalami penurunan. Seperti itu. Bisa saja di sini penurunan, bisa juga kenaikan. Seperti itu. Lalu yang kedua ada aliran kas yang berasal dari kegiatan investasi. Jadi ada yang ditambahnya itu biasanya berkaitan dengan kas masuk yang berasal dari penjualan investasi. Lalu yang dikurangi ini misalnya kas keluar untuk membeli peralatan, sehingga aliran kasnya itu adalah sekian. Jadi bisa saja bisa saja dikurang, bisa saja ditambah seperti itu. Lalu yang terakhir ada aliran kas dari kegiatan pembiayaan atau pendanaan. Ini ditambah misalnya kas yang diterima dari penjualan saham misalnya. Lalu dikurangi kas untuk membayar dividen sekian misalnya, terus kas untuk membayar hutang obligasi sekian. Sehingga di total dapat sekian, sehingga kita menghitung aliran kas, kita pembiayaan adalah sekian misalnya. Nah, nanti kenaikan kasnya kita hitung semuanya. Kita hitung semuanya kenaikan kasnya berapa, lalu saldo kas pada awal tahun ini juga sudah disediakan biasanya di laporan posisi keuangan, lalu saldo kas pada akhir tahun itu sekian berapa. Seperti itu. Ini gambaran dari format laporan arus kas metode langsung ya. Seperti ini.
Oke, lalu yang kedua ada metode tidak langsung. Jadi kalau metode tidak langsung ini dia butuh rekonsiliasi ataupun beberapa penyelesaian. Misal karena memang di bagian atas di kegiatan operasi itu harus memasukkan nilai laba bersih menurut laporan laba rugi, sehingga sebelum kita memasukkan nilai laba rugi kita hitung dulu, kita melihat dulu dari laporan laba rugi perusahaan tersebut, sehingga itu butuh dulu penyesuaian dan juga penyelesaian laporan-laporan yang dibutuhkan sebelum kita membuat laporan arus kas, seperti itu. Itu bedanya dengan metode langsung. Kalau metode langsung aja masukkan sesuai dengan apa yang ada di transaksi, sedangkan kalau tidak langsung kita butuh dulu penyelesaian dari beberapa laporan sebelumnya, seperti itu. Jadi kurang lebih sama, cuman yang membedakan adalah transaksi-transaksi. Biasanya kalau di laporan ini itu diselesaikan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya yang tadi laporan laba bersih menurut laporan laba rugi ditaruh, terus ditambah biaya depresiasi misalnya sekian, penurunan persediaan kantor sekian, lalu ada kenaikan hutang jangka pendek sekian, terus kenaikan hutang biaya sekian, sehingga kita lihat dapatnya sekian, terus dikurangi misalnya ada kenaikan biaya dibayar di muka, terus kenaikan piutang usaha, penurunan hutang pajak, lalu laba penjualan aktiva tetap, sehingga dapatnya sekian untuk aliran kegiatan operasi. Jadi kurang lebih sama untuk kegiatan investasi dan pendanaan itu kurang lebih, pembiayaan itu kurang lebih sama. Yang membedakan itu adalah di bagian operasional itu antara metode langsung dan tidak langsung itu sedikit berbeda, karena di metode tidak langsung ada komponen laba bersih yang perlu dimasukkan atau retain earning kalau di perusahaannya dalam bentuk saham, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Saya stop share dulu. Oke, bentar. Ya. Oke, kita bisa lihat ya ini. Oke, kita bisa lihat di layar ya. Ini tuh ada contoh soal jawaban laporan arus kas. Jadi ketika kita mau membuat laporan arus kas itu, kita bisa lihat bahwa di sini itu ada ini ya. Sebentar. Nah, oke. Nah, kita bisa lihat bahwa ketika kita mau membuat laporan arus kas, ada data-data yang perlu diperhatikan seperti itu. Dan kita bisa lihat di sini kita butuh yang namanya neraca komparatif. Artinya neraca komparatif itu artinya kita mau membandingkan antara periode sekarang dengan periode sebelumnya. Misalnya ini adalah kita lihat bahwa ada arus kas, ada neraca komparatif, ya, ada neraca komparatif. Sebentar. Di tahun 2012 sama 2011. Misalnya contoh, di 2012 kasnya itu ada 20 juta. Terus ada ini kurang naik ya. Jadi kurang naik, ini ada kas besar 10 juta. Jadi ketika kita melihat antara tahun di awal dengan ini itu mengalami peningkatan, sehingga di perubahan naik turunnya itu adalah 10 juta naik. Itu yang pertama. Terus yang kedua misalnya piutang usaha itu 17 juta. Terus di periode sebelumnya itu 15 juta. Jadi ada, kita kurangi 17 kurang 15 sama dengan 2 juta. Jadi dia naik. Naik kenapa? Karena periode sekarang itu lebih besar angkanya dibanding dengan periode yang lalu.
Lalu kita lihat persediaan ya. Persediaan itu 10 juta, terus periode di sebelumnya itu 8 juta, jadi ada 2 juta naik. Nah, kita coba cari yang mengalami penurunan. Sebentar. Misalnya di beban dibayar di muka ya. Beban dibayar di muka ini 5 juta di periode sekarang. Lalu di periode sebelumnya itu 6 juta. Sehingga mengalami penurunan. Jadi biasanya mengalami penurunan itu ada tanda dalam kurung. Seperti itu. Jadi 10 jutanya dia naik. Dan semuanya ya di total seperti itu. Sehingga di totalnya ini ada 172 juta. Terus ada 169 juta. Jadi secara apa namanya? Jadi kita lihat secara totalnya itu seperti ini. Ada 5 juta naik dan segala macamnya. Itu untuk neraca komparatif. Lalu ada di laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi ini kita bisa lihat bahwa kalau laporan laba rugi ini kebetulan adalah perusahaan dagang, jadi ada HPP gitu ya. Tapi di sini angkanya nggak ada. Jadi kita bisa lihat ya bahwa sebentar di-clearkan dulu. Nah, kita bisa lihat bahwa pendapatannya itu adalah 45 juta, beban operasinya 10 juta dan segala macamnya sehingga dapat laba bersih itu 18 juta. Nah, ini adalah bisa dibilang contoh soalnya ya. Seperti itu. Nah, sekarang gimana caranya kita mau mau menghitung laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung ya. Oke, sebentar. Oke. Kita kasih gini supaya kelihatan ya. Oke. Nah, ini kita lihat. Oke. Nanti ini Ibu saya share untuk bisa dibaca Bapak Ibu seperti itu ya. Nah, ini kita bisa lihat dari arus kas dari kegiatan operasi. Nah, kita lihat bahwa ditambahnya itu ada penambahan di bagian penerimaan kas dari pelanggan. Artinya ada pemasukan ya. Ada uang masuk 43 juta. Nah, 43 juta ini kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat di bagian ini ya, 43 juta. Ini yang ini. Rumus untuk menghitung penerimaan dari pelanggan yang ini. Yang rumus yang A ya. Ini A seharusnya. Terus dapatnya 43 juta. Ini diambil dari pendapatan penjualan dikurang kenaikan piutang usaha atau pendapatan penjualan ditambah penurunan piutang usaha. Jadi kita lihat aja komponen yang ada di neraca. Seperti itu. Laporan laba rugi ya, bukan neraca. Kita dapatkan 45 juta dikurangi 2 juta sama dengan 43 juta. Masuklah 43 juta. Lalu ada penerimaan kas, pembayaran kas pada pemasok dan karyawan. Artinya ada pengeluaran kas ya. Ada pengeluaran kas, kita lihat di sini pembayaran kas di bagian B, caranya itu adalah harga pokok penjualan ditambah beban operasi, jadi beban operasi ditambah dengan jumlah penyusutan, dikurangi kenaikan persediaan, ditambah penurunan beban dibanding muka, dikurangi penurunan hutang usaha, sehingga dapatnya 12 juta, jadi masuk 12 juta. Nah, pembayaran bunga tidak ada, lalu pembayaran pajak penghasilan, dilihat di itu ya, dilihat di soal sehingga didapatnya itu kas bersih yang diterima dari kegiatan operasi sebesar 3 juta. Dia mengurangi. Ini mengurangi dapat dari mana? Kita lihat dari aktivitas kenaikan ataupun penurunan dari 2 periode waktu untuk kategori pajak penghasilan. Seperti itu biasanya. Ya. Nah, lalu selanjutnya adalah di bagian kegiatan operasi, ya. Di bagian kegiatan operasi ini kita bisa lihat, di bagian investasi ya. Di bagian investasi kita bisa lihat bahwa ada dua aktivitas yang dimasukkan, yaitu adalah penjualan tanah dan juga pembelian peralatan. Nah, penjualan tanah itu mengalami kenaikan 10 juta. Lalu pembelian tanah mengalami penurunan 10 juta. Sehingga kalau kita hitung, berarti kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi itu 0. Karena dia ada penjualan dan juga uang penjualan dikurangi dengan misalnya ada pembelian peralatan. Sehingga dia hasilnya adalah
0 seperti itu. Nah, lalu di bagian arus kas pembiayaan, ya, di bagian arus kas pembiayaan, kita lihat ada penebusan obligasi 2 juta, ada kenaikan 2 juta. Terus di penjualan saham biasa ada kenaikan 6 juta. Lalu di pembagian pembayaran dividen tunai itu ada penurunan. Nah, ini gimana caranya menentukannya? Nah, kita lihat di rumus di C yang ini yang di bawah. Di situ ada pembayaran dividen tunai sama dengan kenaikan RE. RE ini adalah retained earnings atau laba ditahan. Oke. Nah, ini kalau misalnya ada kenaikan, dia dikurangi kenaikan ini ya, kenaikan laba ditahan dikurangi laba bersih atau penurunan ditambah laba bersih. Karena ini dia mengalami penurunan, jadi otomatis di sini ditambah sehingga 18 juta dikurangi minus 2 juta untuk laba bersihnya sehingga positif sehingga positif di sini dapatnya 20 juta. Tetapi dia mengalami penurunan sehingga dikatakan di pembayaran dividen tunai itu sebesar 20 juta dia penurunan sehingga dia minus sehingga dapatnya 8 juta dikurangi 20 sehingga mengalami penurunan sebesar 12 juta untuk kegiatan pembiayaan atau pendanaan. Nah, lalu kita hitung antara semua investasi kalau ada dari operasi. Kalau ada investasi nanti dijumlah juga, kebetulan karena 0 jadi nggak ada, 22 juta dikurangi 0 dikurangi 12 juta sehingga kenaikan bersih kas itu adalah 10 juta. Lalu kita lihat saldo kas. Tadi kita lihat saldo kas di 1 Januari 2012 itu mengalami kenaikan 10 juta sehingga saldo kas 31 Desember ini adalah 0. Jadi harus dikurang di sini. Dikurang. Jadi dapatnya adalah 0 seperti itu. Itu gambaran dari cara untuk membuat metode langsung ya. Oke. Oke, selanjutnya gimana caranya kalau metode tidak langsung? Nah, biasanya untuk metode tidak langsung ini kita menggunakan laba bersih di atas. Jadi kita menggunakan informasi tambahan yaitu laba bersih yang ini 18 juta ini. Jadi kita ambilnya dari mana? Jadi dari sini. Sebentar. Nah, ini kan 18 juta, laba bersihnya 18 juta, seperti itu. Oke, sebentar. Oke, kita langsung aja ke tidak langsung ya. Oke. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ada laba bersih sebesar 18 juta. Nah, ini kita mau melakukan rekonsiliasi dulu terhadap beberapa transaksi yang ada di kegiatan operasi. Karena memang itu yang perlu direkonsiliasi. Sehingga di sini ada beban penyusutan, karena kita lihat ada beban penyusutan sebesar kenaikannya 10 juta. Ya, kita bisa lihat cara hitungnya. Ya, beban penyusutan itu dari ini. Dari kenaikan akumulasi gedung dan peralatan 10 juta. Ya. Terus di mana itu? Di kenaikan piutang usaha 2 juta, ada di atas. Kenaikan persediaan 2 juta, terus penurunan beban dalam biaya ini adalah, ini kenaikan piutang usaha ada penurunan ya. Penurunan, kenaikan 1 juta, terus penurunan utang usaha itu ada penurunan 3 juta. Sehingga kita total dapat 4 juta. Jadi dari laba bersih ini ditambah dengan total dari keseluruhan kegiatan operasi sehingga kita dapatkan kas bersih itu sebesar 22 juta. Nah, dari investasi dan juga dari pembiayaan itu kurang lebih sama, pakai penjualan tanah, pembelian peralatan. Ini kurang naik ke atas ya, kurang naik ke atas, dapatnya 10 juta. Artinya dapatnya 0, terus untuk
penebusan obligasi, penjualan saham biasa ya, dan juga pembayaran dividen ini kurang naik ke atas ya. Ini sebentar. Ini 2 juta, ini 6 juta, terus ini 20 juta. Ini dapatnya dari mana? Ini kita bisa lihat kurang lebih pembayaran dividen tunai itu dari kenaikan RR, return earning, dikurangi laba bersih. Jadi kurang lebih sama, jadi dapatnya 20 juta. Seperti itu. Jadi kita dapatnya pembayaran dividen tunai di sini, sehingga ini di sini dapatnya 12 juta sama kenaikannya di sini 12 juta. Ini naik ke atas yang ini. Gitu ya. 12 juta, terus dia mengalami penurunan karena dalam kurung, terus saldo kasnya itu 10 juta, sehingga saldo kasnya itu tetap 0. Di sini 10 juta ya. Jadi bisa dibilang metode langsung ataupun tidak langsung itu sama-sama menghasilkan angka yang sama. Tetapi memang agak lebih banyak penyesuaian itu di metode tidak langsung, karena biasanya disesuaikan itu kalau metode tidak langsung adalah di bagian kegiatan operasi yang di atas. Seperti itu. Sedangkan kalau metode langsung itu tidak perlu ada yang namanya penyesuaian, sehingga apa yang sudah ada di laporan itu tinggal dimasukkan saja sesuai dengan formatnya. Seperti itu ya. Nanti ini akan saya masukkan di e-learning sebagai bahan pembelajaran. Oke. Oke, saya stop share dulu. Oke. Oke, kita lanjut. Oke, mungkin itu contoh soal dari metode arus kas langsung dan tidak langsung ya. Jadi memang arus kas ini memang materi yang sebenarnya cukup panjang, tetapi saya coba untuk lebih menyingkatkan supaya tidak terlalu meluas pembahasannya seperti itu. Jadi ini cuma lebih ke memperkenalkan kepada Bapak Ibu tentang apa sih itu laporan arus kas dan bagaimana cara untuk menyusunnya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing untuk hari ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang laporan arus kas bisa mengajukan pertanyaannya di kolom komentar. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pembahasan saya di laporan arus kas. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.